ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis struktur pasar. Nah, di sini saya Adil Badawi sebagai moderator. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Alvin Nasution. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu struktur pasar? Sebelumnya pasar yang kami bahas di sini bukan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, tapi pasar yang kami maksud adalah institusi yang pada umumnya tidak berwujud fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu komoditas, barang atau jasa. Nah, struktur pasar yang ingin dibahas yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, dan yang keempat ada pasar monopolistik. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah yang banyak. Pasar ini biasanya sering kita jumpai di gambar seperti di MPC. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama adalah banyaknya jumlah pembeli dan penjual, yang artinya dalam pasar tersebut jumlah pembeli dan penjualnya lebih dari satu atau bisa mencapai ratusan seperti yang digambar tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Homogen artinya barang yang dijualkan sama. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, produsen bebas masuk pasar. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu seperti pasar yang menjual beras, sayur dan buah, daging dan lainnya. Untuk mencari keuntungan maksimum dalam pasar persaingan sempurna adalah tujuan pasar persaingan sempurna adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk memenuhi tujuan tersebut ada dua hal yang diperlukan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan atau menggunakan rumus MR yaitu harga marginal yang artinya perubahan pendapatan total yang diperoleh perusahaan dan menjual satu unit tambahan produk. Sama dengan MC itu artinya biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. MR sama dengan MC artinya harga marginal sama dengan biaya marginal seperti yang dipresentasikan kepada kelompok sebelumnya. Apabila MR sama dengan MC makanya seimbang dan MR lebih dari MC artinya harga marginal lebih dari biaya marginal. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu menggunakan rumus PR yaitu artinya total pendapatan, P sebagai harga per unit, Q sebagai jumlah produk. Ini adalah rumus dasar yang digunakan dalam analisis ekonomi bisnis untuk menghitung total pendapatan. Jika kita mengetahui harga produk dan jumlah, maka rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari total pendapatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan yang selanjutnya ini adalah pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjualan tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada persaingan bagi sebuah perusahaan. Ciri-ciri pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual saja. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli dan tidak terdapat di tempat lain. Dan selanjutnya, barang yang diproduksi atau dijual tidak terdapat barang penggantinya. Terdapat hambatan atau rintangan atau baris bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai harga barang penginginnya. Karena sifat monopolinya menyebabkan perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan untuk menawarkan produknya. Faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. 1. Perusahaan monopoli suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Adanya kebijakan pemerintahan seperti adanya undang-undang yang memberi hak kepada sebuah perusahaan untuk menjual sebuah produk tertentu
besar biasanya terjadi karena penggabungan beberapa perusahaan. Contoh pasar monopoli yaitu seperti berikut ini. 1. Produksi dan pemasaran listrik hanya oleh PT PLN atau didasari undang-undang. Yang kedua, penyediaan layanan kereta api hanya oleh PT KAI atau didasari undang-undang. Yang selanjutnya, PT Astra Honda Motor menjadi satu-satunya perusahaan yang tunggal pemodal merek sepeda motor Honda atau didasari adanya lisensi dari Honda. Yang terakhir, penyediaan layanan air bersih berbayar oleh PDAM di daerah-daerah atau didasari perdana dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah persaingan tidak sempurna karena jumlah produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama yaitu produk bersifat homogen, yang kedua terdapat sedikit menjual, yang ketiga harga cenderung sama, yang keempat keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Yang terakhir yaitu hanya terdapat 2 produsen atau kurang dari 10. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menimbulkan pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi yang besar untuk mencapai efisiensi produksi. Perusahaan membutuhkan skala produksi yang besar. Hal ini menyebabkan hanya sedikit perusahaan yang mampu memasuki pasar. Selanjutnya yaitu hambatan masuk pasar. Hambatan masuk pasar seperti kepemilikan sumber daya alam, hak paten, dan regulasi dapat membatasi jumlah perusahaan yang dapat memasuki pasar. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Perusahaan dapat menciptakan produk yang terdiferensiasi untuk mengurangi persaingan harga. Yang terakhir yaitu solusi. Perusahaan dapat bekerja sama untuk menetapkan harga dan membatasi output. Contoh pasar oligopoli yaitu industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, dan terakhir adalah industri kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya ada pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, ciri-ciri pasar monopolistik ada memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, diferensiasi produk, persaingan produsen tidak berdasar pada harga, kemudian ada kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang terakhir ada perkembangan teknologi dan inovasi. Contoh pasar monopolistik yaitu ada pasar air mineral seperti Aqua, Fit, Mineral, dan lainnya. Kemudian ada pasar susu seperti Frisian White, Indomilk, Ultramilk, dan susu-susu lainnya. Kemudian ada pasar kopi, ada Nescafe, Luwak, White Coffee, kopi kapal api. Kemudian ada pasar teh, ada teh botol sosro, teh pucuk, teh cukup, dan teh lainnya. Kemudian ada pasar sepatu, ada Nike, Adidas, Puma, dan sepatu lainnya. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, analisis struktur pasar adalah proses untuk memahami karakteristik pasar dan bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja pasar. Kemudian faktor-faktor yang dapat dikaji dalam analisis struktur pasar adalah konsentrasi pasar, diferensiasi produk, hambatan masuk pasar, struktur biaya, dan tingkat pengaturan pemerintah. Nah, berdasarkan karakteristik pasar dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Analisis struktur pasar penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi
guna bagi berbagai pihak. Oke, kami membuka sesi tanya jawab. Saya Christina itu dari kelompok 10. Sebelumnya kalian telah menjelaskan mengenai beberapa pasar oligopoli sama pasar monopoli. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat adanya pasar monopoli maupun oligopoli? Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sarina Galuh. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 9, yang dimana pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan pasar monopoli mengalami kerugian, padahal perusahaan monopoli bebas menentukan harga? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christina Tasya. Saya ingin bertanya, dalam pasar oligopoli sering terjadi kenaikan dan penurunan harga sehingga merubah tatanan perusahaan. Sebutkan perubahan yang terjadi dalam perusahaan saat harga naik dan turun. Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Jadi di sini saya mau bertanya tentang pasar oligopoli. Bagaimana pasar oligopoli ini bisa bertahan, sedangkan kondisi di mana produk yang dijualkan itu sama dengan penjual-penjual lainnya. Bagaimana dia bisa bertahan dengan hal-hal tersebut? Saya akan kembali di Saragi dari kelompok 2. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok 9 telah menyajikan materi yang begitu rinci dan lengkap, dan juga visual dari PowerPoint yang sangat memudahkan kami. Terlebih overall bagus lah. Namun ada beberapa kekurangan di penerangan beberapa pasar yang membuat kami sedikit tidak mengerti. Namun selebihnya ditutupi oleh penerangan di PowerPoint-nya yang sangat bagus. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.